Bagaimana cara membaca buku ini agar mengerti dengan baik dan kenapa buku ini sulit dimengerti dan abstrak? Oh, oke, ya. Ya, harus sering-sering baca buku How to Read a Book ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, pertama-tama ya kita tuh harus baca Alkitab ya. Alkitab itu jauh lebih penting dibanding pembahasan Alkitab sebenarnya. Tetapi kalau kita membacanya dengan cara yang salah, Alkitab ya, dengan kecerobohan, dengan ketidakdewasaan, kita baca Alkitab, sering-sering baca Alkitab kalau dengan motivasi yang buruk, tanpa pengertian yang bijaksana, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita juga bisa tersesat ketika kita baca Alkitab. Maka balik lagi, gimana ya? Kita baca buku teologi susah, baca Alkitab bisa tersesat loh. Banyak gereja-gereja sesat tuh rajin baca Alkitab, tapi dengan pengertian dan tidak dengan pertolongan Roh Kudus gitu ya. Itu pengertian yang salah. Nah, maka dari itu bagaimana? Ujung-ujungnya kita minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita jangan pikir bahwa kita tuh mampu mengerti semua yang kita baca. Lalu kita dengan mudah tahu, lalu ketika sudah baca pasti kita pahami, terus pasti bisa kita praktekkan dengan benar ya. Yang pertama-tama ya harus punya kerendahan hati. Minta kerendahan hati kepada Tuhan, Tuhan saya ini menjalankan tanggung jawab saya yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya baca Alkitab, sudah. Sekarang saya mau juga tambah baca buku teologi, berikan saya pengertian, pertolongan. Gitu ya. Karena memang banyak hal di dalam penjelasan teologi itu memang nggak langsung praktek ya, abstrak, itu doktrin. Dan Alkitab tuh fokus kepada doktrin memang. Roma 12 ayat 1, ya itu kan praktek. Ya. Tetapi yang selanjutnya, Roma 12 ayat selanjutnya adalah, janganlah kamu seperti serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jadi yang kita ubah itu pola pikir kita. Nah maka waktu kita baca yang abstrak, ya Tuhan tolong saya supaya pengertian yang abstrak ini dapat mengubah pola pikir saya. Untuk pada akhirnya berfokus pada kemuliaan Kristus. Ya, jadi itu usaha-usaha kita yang bisa kita lakukan supaya bisa membaca dengan baik, lalu juga melakukan kebenaran yang sudah kita baca ya. Yang tadi penjelasan dari Pak Robert itu penting, yaitu konsistensi itu perlu ya di dalam membaca. Jadi waktu kita baca tuh intinya jangan berhenti kalau kita tidak mengerti gitu ya, terus baca. Besok baca lagi, karena itu proses pembelajaran. Ya bahkan kita pun tidak dikatakan bahwa kalau sudah baca Alkitab semuanya nggak usah baca lagi, enggak kan? Kalau sudah baca Alkitab satu kali ya baca lagi, ulang lagi, terus menerus saja. Tapi pelan-pelan gitu, namanya proses belajar ya. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang baru yang mengantuk saat mendengarkan berita Injil atau khotbah reform, alasannya terlalu berat. Mereka sering lebih nyaman di karismatik gitu ya. Oke, iya. Saya rasa tetap ya, meskipun khotbah di reform itu berat, ya mungkin pada umumnya abstrak gitu ya. Gimana sih melihat kemuliaan Kristus gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan kan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau bandingkan, biasanya ya paling mudah, kita bandingkan dengan sekolah. Biasa kita double standard ya. Kita itu memberikan penilaian yang tidak adil kepada gereja dengan sekolah. Kita di sekolah aja yang nggak ngerti aja kita ya udah kita coba belajar kan. Bahkan belajarnya dari pagi sampai sore. Berapa jam kita dengerin dosen ngajar. Mau nggak mau kan kita ikut aja. Ya, kita tidak pilih, saya mau universitas yang lebih jelek deh, lebih gampang kan gitu ya. Dosennya yang ngajarnya cuma 15 menit gitu. Itu nggak adil. Kita kalau betul-betul memperhatikan pendidikan, ilmu pengetahuan, kita pengen universitas yang baik, dosen yang pintar juga kan. Tapi kenapa di dalam gereja kita ingin gereja yang sederhana, khotbahnya ya, ini dalam hal khotbahnya sederhana aja, lalu pengkhotbahnya
nggak belajar, nggak masuk STT nggak masalah juga gitu. Yang penting saya enak gitu. Nah itu egois ya. Jadi kita boleh bandingkan, kita jelaskan bahwa enggak, firman Tuhan ini bisa dimengerti kok. Kita aja yang belum terbiasa. Itu argumen yang sederhana ya. Ini belum terbiasa aja, tapi ini sehat kok. Ini kan makanan rohani bagi jiwa kita gitu ya. Lalu ya di dalam ibadah memang kalau gereja karismatik kan memang lebih ke entertainment kita ya, seperti bioskop dan lain-lain. Nah kita kan bukan cari kenyamanan diri. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita mau ngikut Yesus, yaitu apa? Ada 3 syarat, yaitu harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Jadi kalau di sini rasanya menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, susah, berat, ya berarti kita sedang di jalur yang benar kan? Kita sedang menyangkal diri, susah nih. Tapi itu khotbah benar nggak? Ya kalau lihat Alkitab benar nggak? Kalau benar ya udah, kita belajar. Maka ada hamba Tuhan Gary itu mengajarkan bahwa untuk orang awam yang Kristen dari non-reform lah, untuk masuk ke Gary dengar khotbah itu sulit sekali. Ya, maka perlu pembiasaan. Dan bagaimana membiasakannya? Dia katakan harus coba 10 kali dengar dulu khotbah Gary, nanti baru boleh berpikir ulang gitu ya. 10 kali dulu, coba tahan, nggak ngerti, ngantuk, coba terus. Nah kita kan sedang kurang lebih mencicipi makanan yang enak, yang tidak terbiasa kita ya, susah makannya. Mungkin harus buka kulitnya dulu, ya, seperti makan udang atau kepiting, susah nih, tapi enak, sehat gitu ya. Enak, wah lama-lama kita terbiasa dan harusnya Tuhan beranugerah ya, Roh Kudus juga boleh bekerja, ya orang itu pun bisa bertumbuh. Jadi balik lagi ya, memang untuk masuk gereja reform itu tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Ya butuh anugerah Tuhan dan juga butuh kita yang terus mendampingi dia ya, sebagai tadi ya, sebagai mediator, sebagai pengantara, ayo ingatkan lagi, ajak lagi. Ya, kalau dia nyaman dengan kita, ya biasanya dia nurut. Ini cara penginjilan ya. Kalau dia percaya sama kita, biasanya dia nurut sekalipun dia belum mengerti. Oh orang ini rohaninya baik misalkan ya. Biasa kan gitu ya. Kalau kita punya keahlian sesuatu, misalkan pinter olahraga gitu ya. Orang yang tidak mengerti olahraga, ketika orang-orang bilang bahwa kita itu pintar olahraga, ya pasti mau belajar, mau nurut gitu ya. Nah demikian ya, kita perlu juga menjadi teladan yang baik di dalam mengasihi mereka. Jadi jangan putus asa ketika sudah ajak sekali, mental. Terus salahin ibadahnya. Ini ibadahnya wah harus ganti nih, jadi harus reform karismatik gitu ya. Salahin pengkhotbahnya gitu ya. Wah khotbahnya nggak jelas nih gitu ya. Enggak, kita harus kuat. Yang benar harus bertahan, harus lebih kuat. Yang nggak memiliki pengertian yang benar wajar kok. Mereka mundur tuh wajar. Nah, kita yang benar harus ngajak lebih kuat. Ya, dengan cara yang penuh hikmat ya, bukan memaksa, menyakiti, menghina dia. Kamu kok bodoh sih, dengar khotbah ini aja nggak ngerti, misalnya kayak gitu kan kacau ya, jadi dia nggak mau lagi datang. Kita nggak boleh menghina mereka, namanya mereka juga belum mengerti. Ya, kita mau menjadi sarana, Tuhan boleh menyatakan anugerah kepada dia. Jadi ya tetap dengan rendah hati inkarnasi. Ya kita reform, kita inkarnasi, oh iya nanti saya jelasin deh khotbahnya tentang apa, ikut dulu, lihat dulu. Ya, atau kita bisa diskusi setelah ibadah, tadi khotbah bagaimana. Kalau ngantuk, minum kopi dulu gitu ya, nasihatin minum kopi, atau nanti disenggol gitu ya, dan lain-lain. Itu belajar ya, itu belajar mengabarkan Injil, tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga belajar ini, di Solo itu lagi humas, seminar gitu ya. Akhirnya ada ya pemuda, saya coba ajak dia untuk ke gereja. Ya pertama-tama ya harus pendekatan dulu kan. Ya saya humas juga, ajak makan dia dulu gitu ya. Humas seminar pemuda ya. Terus ngobrol-ngobrol, taunya bisa lanjut ketika diajak, mau nggak ke gereja? Mau, dia ikut. Terus harus diingetin lagi, terus ditanya kebutuhannya apa. Nah nanti kita perlu
relasi ya. Untuk bisa mengajak, untuk bisa nyaman di gereja ini pun ya kita perlu relasi yang baik gitu ya. Memang relasi ini bukan satu-satunya jalan, ya satu-satunya jalan adalah anugerah Tuhan. Tuhan beranugerah atau enggak ya, tetapi Tuhan memakai itu relasi dalam memancarkan kasih Tuhan ya, atau memperluas kerajaan Tuhan. Kita nggak doa kalau Tuhan mau mengabulkan sesuatu, mau bekerja sesuatu, terjadi nggak kalau kita nggak doa? Terjadi. Tapi Tuhan seringnya mengabulkan sesuatu atau bekerja itu lewat doa kita. Unik ya Tuhan itu ya. Tuhan tuh berdaulat, tapi Tuhan juga berelasi. Kamu doa, saya kabulkan. Gitu ya. Kamu tidak doa, Tuhan tidak kabulkan. Bisa seperti itu. Nah, Tuhan pakai banyak cara untuk menyatakan dirinya seperti itu ya, meskipun dia berdaulat. Ada lagi nggak? Bagaimana kita tahu suara audible sudah pasti bukan Tuhan? Bukankah ada kesaksian di daerah non-Kristen di mana seorang bermimpi ketemu Tuhan Yesus dan bertobat? Oke. Di Pekanbaru itu ada jemaat reform ya. Dulunya Buddhis, aktif Buddhis. Terus kenapa dia bisa jadi reform? Jadi Kristen dulu lah. Biasa ada tingkatannya ya, non-Kristen, Kristen, baru reform. Ini paling susah nih reformnya. Non-Kristen jadi Kristen aja udah keajaiban dunia ya. Nah katanya mimpi. Dia lagi doa, bukan lagi dalam keadaan ini ya, dia doa, mimpi, dengar anugerah Tuhan, dengar suara Tuhan, intinya dipimpin untuk akhirnya ke gereja lah, kayak gitu ya. Itu pertama-tama bisa saja kalau tidak ada yang menginjili dia, tidak ada firman Tuhan, itu membuktikan bahwa tidak ada orang yang pernah menginjili orang Buddha itu. Sekalipun di sekelilingnya ada orang Kristen, ada gereja, tapi nggak ada yang nginjili gimana? Firman Tuhan nggak nyampe ke dia. Nah barulah exception terjadi. Exception terjadi, tapi bukan berarti semua jadi exception. Exception harus ada hukum umumnya ya, menuntun kepada hukum umum. Hukum yang firman Tuhan itu. Jadi audible-nya bagaimana? Kalau sekarang kan kita punya Alkitab, akses Alkitab terbuka di mana-mana. Maka audible itu tidak perlu. Bukan tidak bisa ya Tuhan itu bekerja lewat audible seperti dalam perjanjian lama. Audible itu udah nggak perlu lagi. Karena apa? Sudah ada Alkitab. Ya, sudah ada wahyu yang penuh. Tetapi kalau dalam kondisi daerah non-Kristen, nah tadi ya terserah Tuhan. Kalau ada umat pilihan, Tuhan boleh bekerja dengan cara apa? Firman Tuhan lagi, tetap kembali itu ke firman atau kepada Kristus ya. Tuhan bisa menampakkan diri, teofani, Tuhan bisa menyatakan firman-Nya. Itu kan cara yang Tuhan pakai untuk membuat orang bertobat, beriman kepada Tuhan ya. Tetapi kondisi daerah non-Kristen. Tapi apakah semua daerah non-Kristen pasti Tuhan bekerja? Belum tentu. Kalau nggak ada umat pilihan, ya mungkin Tuhan juga berkata nggak usah. Ya nggak mesti kayak gitu ya. Nah bagaimana mengeceknya? Intinya standar hidup kita adalah Alkitab. Alkitab adalah cermin kita. Ya, bagaimana kita itu hidup benar, sudah benar atau belum di hadapan Tuhan. Dan bagaimana mengecek yang lain itu tuh benar nggak? Kita liatin firman Tuhan, kalau ternyata menampilkan hal yang salah, buruk, baru kita tolak. Berarti dasar kita adalah Alkitab yang adalah firman Tuhan. Di dalam mengecek anggap suara audible atau apapun ya. Tetapi di zaman kita punya Alkitab, sangat kemungkinan besar itu memang Tuhan tidak bekerja lewat yang mistik-mistik. Tidak perlu, karena sudah ada yang lebih sempurna kok. Ngapain yang tidak sempurna? Yang belum ada Alkitab kayak gitu ya. Karena Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis kayak gitu. Nah beda kasus kalau tidak ada Alkitab, tidak ada orang Kristen, ya terserah Tuhan itu ya. Tuhan bisa saja dengan cara yang demikian.